Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih bab 10 dari buku Loser Think karya Scott Adams. Oke. Judul babnya Berpikir Seperti Ekonom. Nah, misi kita hari ini tuh pengen banget ngebongkar gimana sih cara mikir ala ekonom. Ini bisa jadi ya senjata buat Anda gitu, buat ngindarin cara pikir yang nggak produktif. Loser thing itu ya, istilahnya Adams. Iya, loser think. Tujuannya biar Anda bisa bikin keputusan lebih jernih, lebih tajam lah dalam hidup sehari-hari. Sumber kita ya bab ini. Dari buku yang emang ngumpulin macam-macam cara mikir dari disiplin ilmu lain buat ngeruncingin nalar kita. Menarik. Yang menarik lagi, Scott Adams ini kan emang latar belakangnya ekonomi ya, S1 ekonomi, terus MBA dari Berkeley. Dia bilang sendiri kalau pemahaman ekonomi ini bantu banget dia buat ngerti dunia. Fundamental banget berarti ya buat dia. Iya, banget. Jadi siap-siap aja nih kita bakal gali konsep ekonomi yang nggak cuma teori, tapi praktis dan relevan buat Anda. Oke, mari kita mulai bedah. Tentu. Jadi intinya pemikiran ekonom itu dasarnya ada di beberapa pilar sih. Pertama, pahami insentif. Gimana itu mendorong orang bertindak. Kedua, sadar soal kelangkaan, sumber daya kan terbatas ya. Iya, iya. Terus perhitungkan biaya peluang, apa yang harus dikorbanin tiap milih sesuatu. Dan yang paling penting ya, analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Ini bukan cuma buat bisnis loh. Bukan cuma soal duit ya berarti? Bukan. Ini lebih ke kerangka berpikir buat nembus kerumitan, nembus bias kita sendiri atau kabut emosi pas mau mutusin sesuatu. Nah, yang seru di sini, dan ini yang mau kita gali, gimana prinsip ekonomi yang kesannya formal ini ternyata bisa diterapin luas banget. Di luar urusan kantor atau keuangan gitu ya. Iya, justru di keputusan-keputusan personal Anda sehari-hari. Wah, suka nih idenya. Ekonomi sebagai alat penembus kabut. Adams langsung kasih contoh yang lumayan membumi ya. Dia cerita gimana pemahaman ekonominya bantu dia nebak hal sepele. Apa tuh? Kapan dan di mana polisi kira-kira bakal pasang perangkap kecepatan, speed trap. Gimana tuh logika ekonominya main di sini? Nah, ini contoh klasik banget penerapan di luar pasar. Logikanya gini, institusi polisi itu kan kayak organisasi lain ya, operasinya pakai anggaran dan sumber daya terbatas. Petugasnya, jam kerjanya, mobilnya kan nggak tak terbatas. Oke ya, ada batasnya. Karena langkah ini, mereka ya secara rasional bakal berusaha maksimalin hasil dari sumber daya yang mereka pakai. Kalau konteksnya speed trap, hasil itu ya bisa jumlah tilang atau efek jera ke pengemudi lain. Jadi mereka nggak bakal pasang di tempat atau waktu sepi gitu. Tepat. Secara ekonomi, nggak efisien banget. Pasang perangkap minggu pagi jam 6 misalnya, pas jalanan sepi banget. Dapat tilangnya dikit per jam kerja petugas. Masuk akal. Efek jeranya juga minim, kan nggak banyak yang lihat. Belum lagi mungkin biaya ekstra atau repotnya nugasin petugas di jam-jam aneh gitu. Jadi mending pas rame ya. Betul. Lokasi dan waktu yang trafiknya tinggi, potensi ngebutnya juga tinggi. Nah, itu return on investment-nya lebih bagus buat polisi. Ini bukan nebak-nebak iseng, tapi analisis alokasi sumber daya terbatas buat hasil maksimal. Ngerti insentif sama keterbatasan institusi kayak gini, bisa bikin Anda kayak punya prediksi super gitu soal perilaku mereka. Menarik banget ngeliatnya gitu, bukan soal polisi iseng, tapi efisiensi sumber daya. Nah, selain nebak perilaku institusi, penulis juga bilang kacamata ekonomi ini bisa bantu kita nyium adanya kebohongan atau minimal situasi yang perlu curiga lah. Gimana tuh contohnya? Contohnya soal properti. Dia bilang, di tempat dia hampir mustahil buat orang biasa kayak kita nemu tawaran properti sewaan yang benar-benar untung, yang cash flow positif dari awal, terus ditawarin terbuka di pasar. Kok bisa gitu? Nah, ini masuk ke konsep penting. Informasi asimetris dan, lagi-lagi, insentif. Coba pikir, siapa yang punya info paling awal dan lengkap soal propertimu dijual? Ya, pialang real estate itu sendiri kan? Iyalah, mereka yang di depan. Kalau ada properti bagus banget muncul, harga murah, potensi sewa tinggi, lokasi oke, info ini kan pertama di tangan pialang. Nah, pialang ini juga punya insentif finansial kuat buat maksimalin untung sendiri. Jadi logikanya, kalau ada deal mas, mereka bakal sikat sendiri atau tawarin ke teman dekatnya dulu gitu. Secara ekonomi, itu yang paling mungkin terjadi. Nggak rasional aja buat pialang yang ngejar profit, buat ngelewatin kesempatan emas itu, terus langsung nawarin ke pasar umum, di mana untungnya bisa hilang. Penulisnya ngecek juga. Iya, dia konfirmasi ini dengan nanya langsung ke pialang-pialang senior. Jadi, ini memunculkan pertanyaan penting yang mesti Anda tanya pas lihat tawaran.
Siapa yang punya info lebih bagus di sini? Insentif masing-masing pihak apa? Seringnya, yang punya info duluan dan insentif kuat, ya yang paling untung. Kadang ya, ngorbanin pihak lain. Pola yang sama juga dia kasih contoh soal penasihat keuangan ya. Ada penasihat yang gencar nawarin reksadana aktif, ya manage. Yang komisinya lumayan buat si penasehat, biasanya. Nah itu dia, tapi lucunya pas ditanya dia invest di mana, dia malah naruh duitnya di reksadana indeks yang pasif, biayanya rendah. Yang seringkali hasilnya jangka panjang malah lebih bagus, ironisnya. Gimana kacamata ekonomi lihat ini? Ini contoh sempurna kondisi di mana insentif finansial si penasehat itu nggak sejalan sama kepentingan terbaik kliennya. Kliennya jadi bayar biaya double, ke penasehat lewat komisi, dan ke manajer investasi reksadana aktif itu. Padahal nilai tambah si aktif ini sering dipertanyakan setelah dikurangi biaya. Si penasehatnya tahu dong ya? Kemungkinan besar tahu. Fakta dia sendiri milih indeks kan nunjukin itu. Tapi ya, insentif komisi tadi ngedorong dia nawarin produk yang mungkin kurang oke buat klien. Nah, penulis ngasih warning penting di sini. Apa tuh? Dia bilang, waspadalah sama ahli manapun yang punya insentif finansial jelas buat nyesatin Anda. Sementara dia sendiri hampir nggak nanggung resiko apa-apa kalau sarannya jelek. Kombinasi insentif kuat sama minimnya skin in the game ini resep pasti buat perilaku yang ngerugiin pihak yang lebih lemah infonya. Meskipun mungkin legal ya. Poin kuat banget soal insentif ini. Oke, sekarang pindah yuk ke beberapa kesalahan logika umum yang kata Adams bisa kita hindari kalau mikir kayak ekonom. Salah satu yang sering banget muncul, apalagi di debat panas politik atau etika, apakah tujuan menghalalkan cara? Iya. Ends justify the means. Kenapa Adams nganggep pertanyaan itu sendiri udah loser thing? Bukannya kadang emang harus ditimbang ya tujuan sama caranya? Dianggap loser think bukan karena nimbang itu salah, tapi karena pertanyaannya itu terlalu nyederhanain masalah. Terlalu hitam putih, ya atau tidak. Nah, cara mikir ekonomi itu ngeganti pertanyaan itu jadi lebih analitis. Apakah total manfaat yang diharapkan dari suatu tindakan itu lebih besar dari total biayanya? Jadi bukan sekedar boleh nggak boleh, tapi hitung-hitungan untung rugi yang lebih luas gitu. Persis. Dan kuncinya di kata total. Analisis biaya manfaat yang benar ala ekonom itu harus masukin semua biaya relevan. Nggak cuma duit loh ya. Apa aja contohnya? Ya biaya waktu, biaya reputasi, biaya etis, moral, resiko jadi contoh buruk ke depan, dampak sosial jangka panjang, potensi reaksi negatif, wah banyak. Sama juga manfaatnya, harus dilihat semua, jangka pendek, jangka panjang, yang keukur sama yang enggak. Bisa kasih contoh konkretnya? Om, dibenarin nggak? Pakai analisis biaya manfaat, kemungkinan besar iya. Manfaat nyelamatin banyak nyawa, gede banget, jauh ngalahin biaya moral bohong di konteks itu, relatif kecil. Oke, terus contoh sebaliknya? Sebaliknya, nembak orang cuma karena nggak suka potongan rambutnya, dibenarin. Ya jelas nggak lah, biayanya, nyawa hilang, hukum, sosial, trauma, dan lain-lain, itu tak terhingga dibanding manfaatnya yang nol, atau malah negatif. Masalahnya, di isu nyata, kebijakan publik, bisnis, dilema pribadi, kan nggak sejelas itu. Abu-abu ya seringnya. Betul. Orang yang mikir ekonomis bakal berusaha keras mengidentifikasi dan nimbang semua faktor ini. Sementara, kayak kata penulis, publik atau politisi sering kejebak loser think, dengan fokus ke satu sisi aja, yang pas sama narasi mereka atau yang bikin emosi, terus ngabain sisanya. Oke, jadi langkah pertama, ubah pertanyaan dari tujuan halalkan cara jadi total manfaat, total biaya. Nah, kesalahan logika berikutnya, menilai sesuatu sendirian atau istilah penulis dibandingkan dengan ketiadaan, compared to nothing. Kenapa ini salah? Karena evaluasi rasional itu hampir selalu komparatif. Kita nggak bisa nilai sesuatu itu bagus atau jelek, efektif atau enggak, dalam ruang hampa. Perlu pembanding. Ekonom selalu nanya, dibandingin sama apa? Harus ada lawannya ya? Iya, pilihan, kebijakan, hasil apapun itu harus dibandingin sama alternatif terbaik berikutnya. Next best alternative yang realistis. Tanpa pembanding, penilaian kita ya jadi subjektif, emosional, atau cuma ngikutin ekspektasi nggak jelas. Ini cara lain hindarin losers think, yang nilai sesuatu tanpa konteks banding yang jelas. Nah, ini nih yang menurut saya jadi sangat menarik. Penulis kasih contoh yang dulu lumayan kontroversial. Evaluasi penanganan badai Maria di Puerto Rico sama pemerintahan Trump tahun 2017. Dia bilang, baik yang kritik maupun yang dukung seringnya kejebak penilaian nggak rasional.
Iya ya. Saya penasaran, kenapa susah banget nilainya secara objektif pakai kacamata ini? Apa yang bikin perbandingannya nggak pas? Susahnya itu karena nggak ada kelompok kontrol atau pembanding yang valid. Kita kan nggak punya dunia paralel di mana badai yang sama persis kena Puerto Rico, tapi presidennya beda atau kebijakannya beda. Kita cuma lihat yang terjadi aja ya. Betul. Kita bisa deskripsiin apa yang dilakuin, sumber daya yang dikeluarin, hasil akhirnya gimana, korban jiwa, kecepatan pulih, dan lain-lain. Tapi buat bilang penanganan itu baik atau buruk secara absolut, atau lebih baik atau lebih buruk dari yang mungkin terjadi kalau alternatifnya beda, itu spekulatif banget. Jadi kritikus bandingin sama kondisi ideal, pendukung bandingin sama skenario lebih buruk. Kira-kira gitu, kritikus mungkin bandingin sama respons ideal di kepala mereka. Pendukung mungkin bandingin sama skenario lebih buruk yang bisa aja terjadi. Dua-duanya nggak pakai pembanding yang konkret dan realistis. Jadi intinya nih ya, kalau kita punya opini kuat soal sebuah rencana atau kinerja, tapi kita belum bener-bener mikirin dan bandingin sama alternatif realistis terbaik berikutnya, kita mungkin belum mikir secara ekonomis atau rasional ya. Cuma ngulang argumen kelompok kita aja. Tepat sekali. Pertanyaan kunci buat diri sendiri, oke, saya nggak suka opsi A, tapi apa opsi B yang realistis dan lebih baik? Apa biaya dan manfaat B dibanding A? Tanpa langkah banding ini, opini kita seringkali cuma reaksi emosi atau bias konfirmasi aja. Ini nyambung banget sama konsep berikutnya. Half opinions. Opini setengah. Bisa jelasin maksudnya? Half opinion ini istilah bikinan Adams buat opini atau argumen yang cuma fokus ke satu sisi aja dari persamaan biaya manfaat. Ada orang yang cuma nunjukin semua manfaat suatu proposal, misal program pemerintah baru, tapi nggak bain atau ngecilin biayanya, pajak, utang, birokrasi. Atau sebaliknya ya, cuma ngeluhin biayanya aja. Iya, sebaliknya, orang lain cuma ngeluhin biaya proposal itu tanpa ngakuin potensi manfaatnya. Ini umum banget di debat politik kan, masing-masing cuma kasih separuh cerita yang nguntungin mereka. Dan kenapa ini nggak produktif? Nggak jelas, nggak ngasih gambaran lengkap dan seimbang. Buat bikin keputusan pinter atau argumen yang kredibel yang bisa yakini orang di luar grup kita, ya mutlak harus nimbang keseluruhan biaya dan keseluruhan manfaat. Ngabain salah satunya itu ya bias, argumennya jadi rapuh. Ini bentuk losers think, karena ngehalangin dialog konstruktif. Oke, udah bahas soal timbang biaya manfaat total dan bandingin alternatif. Kesalahan umum lain, terutama diskusi jangka panjang, itu ngabain nilai waktu dari uang. Time value of money. Apa artinya dan kenapa penting? Konsep dasarnya simpel aja sih, duit yang Anda punya sekarang itu lebih berharga dari jumlah yang sama tapi diterimanya nanti di masa depan. Kenapa? Ya karena duit sekarang bisa diinvestasiin biar nambah, atau minimal nilainya bisa kegerus inflasi nanti. Jadi nilai masa depan itu didiskon? Betul, didiskonten kan, buat nunjukin nilai setaranya hari ini. Mitigasi iklim. Janjinya ini bakal nyegah rugi PDB global 10 triliun yang diprediksi terjadi 80 tahun ke depan. Kelihatannya bagus ya, 1T buat nyelamatin 10T. Iya, secara naluri bagus, tapi ekonom melihatnya beda. Ekonom langsung nanya, gimana distribusi kerugian 10 triliun itu selama 80 tahun? Ruginya paling gede di 10 tahun pertama, atau baru kerasa 50, 60, 70 tahun lagi? Kalau sebagian besar manfaat 10T yang dihindari itu baru muncul jauh di masa depan, nilainya setelah didiskon ke nilai hari ini bisa jadi jauh lebih kecil dari 1T yang harus kita keluarin sekarang. Jadi tergantung kapan manfaatnya datang ya? Ya, tergantung tingkat diskonto juga. 10 triliun dolar di masa depan yang jauh banget mungkin nilainya cuma beberapa ratus miliar dolar hari ini. Di bisnis aja, kayak kata penulis, proyeksi lebih dari 3-5 tahun itu udah dianggap spekulatif banget. Jadi bukan berarti masalah jangka panjang nggak penting, tapi harus realistis, kapan biaya keluar dan kapan manfaat dirasain, dan gimana nilai waktu ngaruh ke hitungannya. Ini nyambung ke dilema alokasi sumber daya yang lebih gede lagi. Anggaplah kita setuju perubahan iklim itu risiko eksistensial, bukan cuma soal duit. Bukannya kita harus kerahin semua sumber daya aja buat ngatasin itu, nggak usah mikir diskonto. Nah, disinilah perspektif ekonom soal kelangkaan dan biaya peluang balik lagi, bahkan buat risiko eksistensial. Masalahnya, kita kan nggak hidup di dunia yang cuma ngadepin satu risiko eksistensial. Banyak ancaman gede lain. Seperti apa? Ya, pandemi global berikutnya, ancaman asteroid, perang nuklir, kerusakan ekosistem lain.
AI yang nggak terkontrol, macem-macem. Sumber daya kita, duit, waktu, perhatian publik, ilmuwan, semuanya terbatas. Jadi, pertanyaannya kemana sumber daya terbatas ini harus diarahkan buat hasil terbaik? Tepat. Pertanyaan kuncinya, apakah $1 triliun atau berapapun yang kita punya bakal ngasih return terbaik buat ngurangin risiko eksistensial kalau dibelanjain buat iklim sekarang, dibanding kalau buat bangun sistem deteksi asteroid atau perkuat infrastruktur kesehatan global buat cegah pandemi, atau investasi besar di pendidikan dan teknologi biar generasi depan lebih kuat ngadepin semua masalah ini? Wah, ini biaya peluang skala peradaban ya. Iya, milih fokus ke satu risiko artinya sementara ngorbanin kemajuan di risiko lain. Dilema yang sulit banget ini. Sulit banget. Ditambah lagi, perlu mikir juga kemampuan teknologi kita buat ngatasin masalah kayak perubahan iklim, misal tangkap karbon, energi terbarukan, mungkin bakal jauh lebih bagus dan murah 10 atau 20 tahun lagi. Jadi, mending nunggu atau gimana? Nah, itu pertanyaannya. Apa lebih bijak investasi gede sekarang pakai teknologi yang mungkin belum optimal, atau nunggu dikit, fokus ke R&D dan perkuat ekonomi, baru terapin solusi yang lebih efektif nanti? Nggak ada jawaban gampang. Tapi, pemikiran ekonom nuntut kita setidaknya mikirin semua alternatif dan trade-off ini secara rasional. Jangan cuma karena panik atau ikutin narasi media aja. Ngabain trade-off ini, ya lu searching. Jadi, pemikiran ekonom minta kita lihat gambaran besar alokasi sumber daya. Tapi lensa ekonomi ini juga bisa nunjukin gimana sumber daya kita kayak duit dan perhatian bisa dimanfaatin dalam skala kecil, seringkali lewat kerumitan yang disengaja. Ini nyambung ke konsep confusopoly. Unik banget istilahnya, apaan tuh? Confusopoly itu istilah cerdas bikinan Scott Adams buat ngegambarin industri atau pasar di mana persaingan harga yang sehat itu dihilangkan. Bukan pakai kartel ilegal, tapi dengan bikin produk, layanan, atau harga jadi rumit dan membingungkan banget. Oh, biar konsumen susah bandingin gitu ya? Iya, biar Anda susah bandingin nilai antar penawaran yang beda. Wah, iya ya, ada banyak contohnya kayaknya. Seperti apa? Contoh klasiknya ya asuransi, polisnya macam-macam, klausul, pengecualian, paket seluler atau internet, kuota, bonus, masa berlaku, biaya aneh-aneh. Tarif pesawat juga kadang gitu, susah bandingin apel sama apel langsung. Ada contoh ekstrimnya. Contoh ekstrim dari penulis itu, kebijakan privasi buat perangkat rumah penter, kayak Google Nest. Buat benar-benar ngerti data Anda dibagi ke siapa aja, mungkin perlu baca ribuan halaman kontrak dari macam-macam perusahaan. Siapa coba yang punya waktu? Apa dampaknya confusopoly ini buat kita konsumen? Dampaknya jelas. Ini strategi bisnis buat ngurangin tekanan harga. Biar perusahaan bisa jaga margin untung lebih tinggi. Karena perbandingan susah, konsumen jadi males pindah ke yang lebih murah atau bagus. Jadi kita bisa bayar lebih mahal ya? Ya, buat Anda konsumen, artinya susah bikin pilihan optimal, risiko bayar kemahalan, terus jadi frustrasi. Ini nunjukin pentingnya transparansi yang lebih gede. Ngenalin adanya confusopoly itu langkah pertama biar nggak kejebak. Narik, istilah baru buat fenomena sehari-hari. Terakhir nih, kita sentuh satu lagi kesalahan logika umum. Prediksi garis lurus, straight line predictions. Maksudnya apa dan kenapa sering keliru? Prediksi garis lurus itu kecenderungan kita buat ngeramal masa depan dengan asumsi tren sekarang bakal lanjut terus, kecepatannya sama, nggak ada variabel baru atau perubahan signifikan. Kayak narik garis lurus aja dari data kemarin ke masa depan. Tapi bukannya itu cara umum buat bikin perkiraan? Umum, tapi sering salah, apalagi buat jangka panjang. Sejarah tuh penuh contoh prediksi garis lurus yang salah total. Ingat pas bankir bilang ke Henry Ford, mobil itu cuma tren sesaat, kuda bakal tetap utama. Haha, iya. Atau pas IBM tahun 1959 prediksi pasar mesin fotokopi cuma 5.000 unit sebelum Xerox booming. Atau prediksi Malthus soal populasi bakal ngalahin makanan. Atau ketakutan kita bakal kehabisan bensin. Semuanya meleset ya. Apa penyebabnya? Penyebab utamanya karena dunia ini dinamis, nggak diam aja. Prediksi garis lurus itu gagal ngitung faktor penting kayak inovasi teknologi, adaptasi manusia, orang kan belajar dan berubah. Respons pasar, harga naik, ya orang cari alternatif, dan umpan balik negatif. Masalah makin parah sering micu solusi. Jadi prediksi kayak gini nggak guna sama sekali dong? Nggak juga. Penulis ngakuin prediksi garis lurus, apalagi yang serem, kadang ada gunanya.
Prediksi buruk, misal polusi parah, bisa motivasi kita buat ambil tindakan, cari solusi, biar prediksinya nggak kejadian. Oh, kayak Y2K bug gitu ya? Nah, contoh bagus tuh, bug Y2K akhir 90-an. Prediksi bencananya bikin dunia usaha keras benerin sistem, akhirnya nggak kejadian kan? Adams malah punya hukumnya sendiri. Hukum Adams tentang bencana bergerak lambat. Katanya, manusia tuh lumayan pintar nemuin solusi buat masalah gede yang kelihatan datang pelan-pelan. Masuk akal. Oke, jadi intinya kita mesti skeptis sama prediksi jangka panjang, apalagi yang simple banget atau ekstrim banget, baik atau buruk, kalau prediksi itu nggak ngitungin potensi inovasi, adaptasi, dan perubahan variabel. Jangan ditelan mentah-mentah lah. Jadi nih, setelah kita jelajahi semua konsep ini, apa artinya semua ini buat kita? Intisari bab 10 ini apa dong? Kayaknya mikir kayak ekonomis bukan cuma soal duit atau bisnis saja ya. Sama sekali bukan. Intinya itu pakai kacamata ekonomi, ngasih Anda semacam alat mental yang kuat dan serbaguna. Alat ini bantu Anda motong noise informasi yang banyak banget sekarang, ngenalin pola pikir nggak produktif atau loser think, baik di orang lain maupun yang lebih penting, di diri sendiri. Dan akhirnya, bikin keputusan lebih baik, lebih rasional. Fokusnya selalu di mana tadi? Fokusnya selalu dipahami insentif, lakuin analisis biaya manfaat yang lengkap, termasuk biaya peluang, dan yang penting banget, selalu bandingin sama alternatif terbaik berikutnya. Jangan nilai sendirian. Ini ngubah cara Anda lihat logika di balik hampir semua hal. Dan gimana alat-alat ini relevan praktis buat pendengar kita? Relevan banget. Anda bisa pakai cara mikir ini buat keputusan pribadi sehari-hari, ambil kerjaan ini nggak ya? Pindah rumah nggak ya? Keputusan finansial, investasi mana, kelola utang gimana? Bahkan pas baca berita atau ngikutin debat politik, Anda jadi lebih bisa nangkep mana yang half opinion, argumen compared to nothing, atau prediksi garis lurus. Tapi bukan satu-satunya cara mikir kan? Tentu bukan. Buku Loserting sendiri kan nekenin pentingnya gabungin macam-macam model mental dari disiplin lain, kayak psikologi, sejarah, teknik. Tapi nambahin perangkat pikir ala ekonom ke toolkit mental Anda, itu jelas bakal memperkaya banget kemampuan Anda buat jalanin dunia yang kompleks ini dengan lebih cerdas. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda satu pemikiran provokatif buat direnungkan, langsung dari bab ini. Coba pikirin satu keputusan besar atau penting yang lagi Anda hadapi atau baru aja Anda buat. Pikirin biaya peluang. Apa hal terbaik kedua yang harus Anda korbanin atau lewatin gara-gara milih ini? Dan udah mikirin rencana B atau alternatif terbaik berikutnya kalau rencana utama nggak jalan. Coba deh luangin waktu mikirin ini, pakai kacamata ekonom. Atau? Atau kalau mau tantangan lain, seminggu ke depan, coba perhatiin sekitar Anda pas belanja, milih layanan, baca berita. Bisa nggak Anda nemuin minimal satu contoh konfusopoli yang lagi main, yang sengaja bikin perbandingan jadi susah buat Anda? Gimana cara kerjanya? Nyoba lihat dunia pakai lensa ini bisa ngebuka mata banget loh. Menarik untuk dicoba. Renungkan itu. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.